Oke teman-teman, kita kembali lagi ya pada materi kalkulus dasar. Kita lanjutkan pada materi macam-macam fungsi ya, harus sampai pada fungsi genap maupun fungsi ganjil. Nah, sekarang kita bahas ke fungsi periodik ya. Oke. Jadi ini kurang 2 ya, jadi fungsi periodik nanti, kemudian fungsi naik turun dan fungsi inverse. Kita bahas yang selanjutnya itu fungsi periodik. Dikatakan fungsi periodik itu teman-teman, yaitu jika ditentukan suatu konstanta positif P dalam suatu domain D, sehingga akan berlaku Fx plus P itu sama nilai Fp itu sendiri. Jadi nilai P yang paling kecil atau yang terkecil dan yang positif, itu yang kita namakan sebagai periode fungsi itu. Jadi gampangannya periode itu kapan dan di mana grafik itu akan berulang secara terus-menerus. Dan pengulangan yang sama secara terus-menerus itu kita lihat itu berhentinya pada berapa pi, berapa derajat dia akan mengulangi grafik itu secara terus-menerus. Oke, saya tunjukkan dengan ilustrasi teman-teman ya. Jadi katakan grafik fungsi cos. Grafik fungsi cos teman-teman ya. Jadi kalau kita tahu fungsi cos, kita katakan sin aja ya, sin 0, 0 gitu ya. Sin 30 setengah. Kemudian sin 91. Sin 180 berapa teman-teman? 0 ya. Sin 270 min 1, sin 360 0. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita misalnya saya bikinkan seperti ini 90 derajat ya. 180, 270, 160, 1, min 1. Grafik sin akan seperti ini kan teman-teman ya. Gini. Nah, semisal kita mau lanjutkan lagi, grafik itu kita teruskan lagi teman-teman, maka kan grafiknya akan seperti ini lagi dia. Akan seperti ini terus. Nah, kita lihat nanti. Ternyata ini 2pi ya, atau 360. Ini 3pi. Ini 4pi. 5pi, 6pi, dan seterusnya. Nah, ternyata ketika kita lihat ini teman-teman ya, grafik sin itu akan terjadi pengulangan secara terus-menerus kan teman-teman ya. Di sini kalian lihat 0 sampai 2pi ini, satu gambar. Ya kan? Kemudian 2pi sampai 4pi, dua gambar yang sama. 4pi sampai 6pi, tiga gambar yang sama. Nah, pengulangan gambar yang secara terus-menerus ini yang dinamakan periodik. Nah, di mana periodenya kita ambil nilai yang positif dan yang paling kecil. Kayak gitu teman-teman. Kalau kita mau ke negatifnya bisa kita lanjutkan. Kan gini terus, gitu dan seterusnya. Ya kan teman-teman? Katakan cos min 90, cos min 9, sin min 90, min 90, min 1 di 1. Dan sudah akan seperti ini gambarnya, lurus gitu. Sehingga periodik untuk sin X ya, untuk sin X itu sama dengan sin sin X plus 2pi. Nah, berarti nanti periodenya untuk sin X itu adalah 2pi. Untuk periode sin 2X, 3X, beda lagi teman-teman. Sebentar ya, saya stop share aja, kita pakai tulis biar lebih jelas nanti teman-teman ya. Oke, itu tadi kan sin X teman-teman ya. Bagaimana kalau sin 2X? Ya kita gambar biar kita tahu. Saya jelaskan dulu ya, apa sih periode itu maksudnya. Jadi misalnya kita mau ngomong sin 2X. Jadi sama dengan sin 2X. Ini periodenya apakah 2pi? Apakah 3pi? Atau pi? Nah, kita akan membuktikan
membuktikannya dulu, kita gambar dulu. Nah, berarti misalnya sin 0. Sin 0 berarti kan sin 2 kali 0. Sin 0, 0. Itu ya. Kemudian kita misalnya sin 30. Berarti kan sin 2 kali 30. Karena sin 2x ya teman-teman. Kata x-nya kita kali 30. Berarti sin 2 kali 30. Sin 60. Kayak gitu ya. Kalau 45 berarti sin 45. Berarti sin 45 kali 2. Berarti 91. Berarti kalau 45 itu aja sudah 1 teman-teman. 5 derajat ya. Itu 1. Kita coba 90. Sin 2 kali 90, berarti sin 180. Sin 80 itu 0. Itu ya. Kemudian kita coba lagi. Sin 135 derajat. Nah, sin 2 kali 135. Sin 2 kali sin 270. Berarti kan berapa? Sin 270 itu min 1. Kita coba lagi, sin 180 atau 60 kali 2, 360, sin 360, 0. Jadi kalau gambarnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini sampai 80. Kalau kita lanjutkan lagi, misalnya, mau kita lanjutkan, misalnya ya, sampai 2pi misalnya, sampai 360, gitu ya. Berarti kan ini kan 180, kemudian coba kita tambah 445, 225, gitu ya, tambah 45 lagi, 270, 215, dan 360 ya. Kita lihat ketika 225 ternyata 1. Nah, ini juga ketika 270 nilainya 0. Sin 2 kali 270, sin 540. Sin 540 kan berarti 360. Kita tambahkan lagi dengan 180. Itu ya. Kemudian 315 kali 2, 630. Ya kan? Nilainya min 1. 360, 270, 0. Kalau kita gambar lagi teman-teman. Kita lihat, ternyata ketika selang 0 sampai 2pi, 0 sampai 2pi, muncul berapa gambar yang sama ini teman-teman. Terlihat muncul berapa gambar. Oh ini Bu ada 2 gambar yang sama, karena kan ada lembah, ada bukit ya. Satu bukit, satu lembah, satu gambar. Satu lembah, satu bukit, kan gambar yang sama persis plek diulang, berulang-ulang. Itu yang periodik. Berarti ketika sin 2x ya, ketika sin 2x itu selang 0 sampai 2pi itu muncul 2 gambar yang sama. Ini kan dia sama dengan sin 2x. Nah, ketika 0 sampai 2pi muncul 2 gambar yang sama. Berarti periodiknya sin 2x bukan 2pi kayak sin x tadi, tapi sin 2x periodenya adalah pi. Kenapa? Ketika 180 derajat itu sudah memunculkan satu gambar sin. Ketika kita lanjutkan ke 2pi ternyata muncul 2 gambar sin yang sama. Berarti kita ambil yang tadi kan definisinya fungsi periodik itu kan yang merupakan periode nilai yang positif dan yang terkecil, nggak boleh negatif loh ya, harus yang positif dan yang paling kecil. Ini kan periodiknya bisa pi, bisa 2pi. Kalau mau kita lanjutkan, ketemu lagi 3pi dan seterusnya. Kalau misalnya kita lanjutkan teman-teman ya sampai 3pi misalnya ya, 3pi nanti bisa dibutuhkan sendiri, maka kan gambarnya seperti lagi lurus sama. Nah, antara pi, 2pi, 3pi, kita ambil positif yang paling kecil, sehingga periodiknya adalah pi. Jawabannya ini. Nah, ini tanpa kita menggambar, ini masih sin 2x teman-teman ya. Kalau sin 5x, sin 7x beda lagi periodiknya. Nah, awal mula kita tahu rumusnya periodik dan tidak itu, awal mulanya kita gambar dulu satu persatu, kemudian kita tahu polanya. Oh ternyata polanya kalau sin seperti ini, kalau cos seperti ini, kalau tan seperti ini. Itu. Jadi kita gambar dulu. Yang dikatakan periodik tadi adalah ketika kita menggambar suatu grafik dan terjadi pengulangan yang berkali-kali yang sama persis, gambarnya sama persis teman-teman ya. Maka itu yang dikatakan periodik, kita ambil periodenya yang positif dan nilai yang paling kecil. Gitu. Jadi nggak boleh kita ngomong periodiknya sin 2x, 2pi nggak boleh, karena kita ambil yang paling kecil. Pengulangan yang terjadi awal, yang pertama kali yang positif, itu adalah di pi. Nah, ketika kita nggak usah gambar apa, kita tahu tadi, kita tahu yang sebelumnya, kalau sin x itu kan periodenya kan 2pi, berarti kan ngomongnya gini teman-teman, sin 2x ditambah 2
pi. Nah, kayak gini dulu. Berarti sama dengan sin. Nah, sama-sama punya angka 2 kan? 2-nya bisa kita faktorkan. 2 buka kurung X plus pi. Ini ya. Nah, inilah yang dikatakan periodenya lagi. Apa nanti periodenya? Jadi periodenya sin 2X adalah pi. Artinya apa? Ketika 180 derajat itu akan sudah muncul satu gambar yang sama. Nah, seperti itu teman-teman ya, bisa dipahami ya. Contoh lain misalnya kalau tanpa menggambar ya, tanpa gambar, tentukan periode dari Y sama dengan sin 5X. Nah, kalau mau gambar ya boleh aja, tapi kan lama sekali nanti kalian harus bisa tahu kapan kira-kira dia akan terjadi pengulangan gambar yang sama. Nah, kalau kalian mau pakai rumus yang sudah ada, berarti kan tinggal aja. Ini sama dengan sin 5X plus 2pi. Nah, gini ya. Berarti sin 5, berarti X harus sendirian. Tadi kan awalnya kan dia sama dengan sin X, ini ya. Sama dengan sin X plus 2pi. Ya, usahakan ketika X sendiri, ini periodenya. Ini namanya periodenya. Berarti ini juga sama. X harus sendiri, X, buka kurung, supaya jadi 2pi, berarti berapa? Harus berapa? Harus menjadi 2/5pi ya kan, kalau ini dikalikan ini kan jadinya 2pi. Berarti siapa periodenya dari sin 5X adalah 2/5pi. 2/5pi itu berapa Bu? Ya tinggal dihitung, berarti 2/5 kali 180 derajat. Berarti 180 dibagi 5. Berapa? 180 dibagi 5 adalah 36, teman-teman. 36 kali 2 sama dengan 72 derajat. Apa artinya ini? Berarti ketika sudah sampai 72 derajat, 0 sampai 72 derajat, itu akan muncul gambar sin. Jadi kalau misalnya mau gambar, saya tambahkan ya contohnya, 72 derajat, 36. Jadi gambarnya gini teman-teman. Nah, sudah muncul satu gambar sin. 18 berarti 18 derajat. Itu akan muncul satu gambar sin. Jadi periodik dari sin 5X adalah 72 derajat. Seperti itu teman-teman ya. Dapat dipahami kan? Oke, kita lanjut lagi ya. Saya clearkan, saya hapus. Oke, sekarang itu kita ngomong periodik ya. Teman-teman harus ingat kalau depannya itu menandakan naik turunnya ya. Jadi kayak sin X berarti maksimumnya 1, karena dia kan maksimum 1, minimumnya adalah min 1. Saya bilang tadi sin 2X sama aja, yang berbeda hanya pada periodiknya. Kalau sin 2X berarti maksimumnya, nilai maksimumnya tetap 1, minimumnya min 1, tetapi periodenya yang berbeda, yaitu di mana ketika periodenya pi 180 derajat itu sudah muncul satu gambar yang sama. Nah, jadi kalau yang sampingnya X itu menunjukkan periodenya, ya kan? Kalau yang depannya itu menunjukkan maksimum minimumnya. Jadi kalau saya ngomong misalnya, dia sama dengan, katakan saya ngomong 2 sin X. Nah, ini berarti periodenya adalah 2pi, maksimumnya itu 2, minimumnya min 2. Jadi ini menunjukkan maksimum, nilai maks, dan minimum. Min 2 dan min 2. Seperti itu teman-teman ya. Untuk yang cos, yang tan, itu juga sama aja teman-teman. Jadi misalnya ya yang cos. Cos misalnya, ya sama dengan cos X. Ya. Ya sama dengan cos X. Terus saya kasih cos X ini ya. Kalau cos X, gambarkan 0, pi 2pi, ini berarti pi per 2 ya, ini 3pi per 2 atau 270, 90, 180, 270, 360. Kalau sin 0 kan 1 teman-teman. Sorry, cos 0 kan 1. Kemudian cos 90 itu 0. Ya kan, cos 90 itu 0. Kemudian cos 190 itu adalah min 1. Cos 270 itu 0, cos 360 itu 1. Jadi gambar cos itu akan seperti ini, teman-teman. Nah,
Misal kita mau melanjutkan sampai 4pi, ini kan 3pi, 4pi, sama teman-teman gambarnya nanti jatuhnya. Kan seperti ini. Ini kita nanti kamu gambar ya. Kemudian ini gini lagi. Nah, ternyata kalau kita lihat, kalau kita melanjutkan sampai 4, ternyata ada 2 gambar kos yang sama. Loh, sama kan antara gambar 1 dan 2? Gambar 1, ini gambar 2 sama kan? Bentuknya sama persis kan? Sehingga periodenya untuk cos X itu sama teman-teman. Periodenya adalah 2pi. Diambil yang paling kecil ini. Ada 2pi, 4pi, 6pi, dan seterusnya. Ya, berarti kita ambil yang terkecil. Berarti periodiknya untuk cos X itu adalah 2pi. Ini tadi cos X ya teman-teman ya. Bagaimana kalau Y sama dengan cos 2X? Sorry, Y sama dengan 2 cos X. Sama aja. Lihat nanti ya. Kalau misalnya cos 0 kan 1. Masukkan sini teman-teman ya. Cos 0 1 kali 2 berarti 2. Ini 2. Saya pakai yang berbeda 2. 2. Cos 90, cos 90 0. 2 kali 0, 0. Kayak gitu teman-teman. 90, cos 90, min 1. Min 1 kali 2, dimasukkan ya, dan min 2. Jadi gini ya. 0. Cos 360 kan 1. 1 kali 2 kan 2. Nah, ketika kita gambarkan seperti ini teman-teman. Kalau kita mau lanjut sampai 2pi akan gini. Nah, ini untuk Y sama dengan 2 cos X. Kalau kita lihat periodenya Y sama dengan 2 cos X berapa? Kita lihat gambar yang merah ini. Dia pengulangan gambar yang sama ketika berapa pi? Ketika 2pi kan teman-teman. 2pi ada muncul satu gambar cos yang sama. Kemudian kalau kita mau lanjutkan lagi, ternyata sampai 4pi, itu muncul gambar yang sama. Kalau misalnya kita gambar sampai 3pi, tidak kelihatan teman-teman, belum terlihat ada gambar yang sama atau tidak. Jadi harus menggambarnya itu sampai terlihat gambar yang sama, persis pelek yang sama. Nah, pengulangan yang terus sama terus itulah yang kita katakan sebagai periodiknya teman-teman. Berarti kan dari 2pi ke 3pi belum terlihat, 3pi sampai 4pi baru terlihat. Oh, ternyata 0 sampai 4pi itu kelihatan ya, ada 2 gambar yang sama persis. Berarti periodenya Y sama dengan 2 cos X itu berapa? Oh, ini 2pi, 4pi. Saya diambil positif yang terkecil, berarti 2pi. Berarti periodiknya 2 cos X itu sama kayak cos X, 2pi. Yang berbeda apanya? Gambarnya kelihatan berbeda apanya? Ketinggiannya. Jadi nilai maksimum minimumnya. Kalau Y sama dengan cos X, nilai maksimumnya adalah 1. Ini 1, minimumnya ini min 1. Itu kalau cos X. Tapi kalau 2 cos X, maksimumnya 2, minimumnya adalah min 2. Itu perbedaannya, teman-teman. Jadi pahami ya. Jadi kalau yang di depan ini, angka di depan ini itu untuk mengetahui maksimum dan minimumnya. Kalau yang setelah X ini, yang ngomongkan periodenya. Nanti kalau misalnya Y sama dengan cos 2X, coba digambar lagi. Akan sama seperti sin 2X tadi, berbeda, periodenya nggak akan sama dengan cos X. Kayak gitu, teman-teman. Sekarang kalau saya contohkan lagi, Y sama dengan misalnya ya teman-teman ya, cos X plus 90 derajat. Nah, gambarnya kita meneh tuh. Lihat. Sekarang kita coba masukkan satu persatu. Misalnya kita masukkan angka 0, teman-teman ya. Cos 0 plus 90. Kan cos 90 artinya. Cos 90 berapa? Cos 90 0 ya. Kita tulis 0. Kita masuk ke 90 misalnya. Cos 90. Berarti kan cos 90 tambah 90. Cos 180. Berarti berapa? Cos 190 min 1. Dan seterusnya. Begitu cara gambarnya teman-teman ya. Jadi kalau kita gambar, cos 0. Tadi kan cos 0 itu sama dengan cos 90. 0. Gitu ya. Pakai warna apa ya? Warna orange.
0, cos 0 kan bukan 1 loh ya, kan kita masukkan 0 tambah 90, cos 90 kan 0. Kemudian cos 90, cos 90, kalau kita 90 kan sama dengan cos 180. Berarti cos 180 itu adalah min 1. Gitu kan? Kalau kita masuk cos 90, berarti cos 90 tambah 90, berarti cos 270. Cos 270 itu 0. Kalau kita masukkan 90, cos 270 ya, kalau kita misalkan 270 derajat, 270 tambah 90 kan 360, cos 360 adalah 1. Ternyata gambarnya kan gini kan teman-teman. Kalau kita hubungkan dulu ya. Ini gambarnya ya. Sekarang kita lihat. Kalau misalnya kita masukkan min 90 derajat, kita masukkan cos min 90 plus 90. Berapa? 0 kan? Ya, betul. Karena kan cos X-nya dengan min 90 derajat. Min 90 ditambah 90. Cos 0. Cos 0 derajat kalinya 1, teman-teman. Kan gini. Jadi kalau saya hubungkan yang awal tadi kan gambarnya. Seret. Sorry ya, seret. Nah, ini kayak gini gambarnya, teman-teman. Jadi kalau mau apa namanya, mau meneruskan lagi ya nanti akan kembali seperti ini nanti. Saya tunjukkan lagi. Seret. Ini. Jadi ini kelihatan ya. Biru aja. Ini kan kelihatan ada dua gambar yang sama. Ketika ini dok. Kelihatan yang biru-biru yang orange ya. Fokus ke gambar orange. Memang sengaja saya jadikan satu gambarnya. Ketika yang orange ini, kelihatan. Ini kan satu gambar yang sama, sudah satu. Loh, satu gambar yang sama. Loh, ini juga satu gambar yang sama. Ya kan? Satu yang gambar sama ini berapa pi, Bu, ini, Bu? Ya, lihat aja. Ngitungnya harus yang terkecil. Tetap ini adalah apa namanya? Periodenya. Ketika kapan muncul satu gambar yang sama? Yuk. Ini jadi PR kalian nanti ya, bisa kita bahas ketika kita zoom. Kalau maksimum minimumnya sama, 1 sama min 1. Cuma kalau kita lihat ini geser teman-teman. Pergeseran. Jadi digeser. Awalnya kan gambar cos kan ini. Nah, cos 0 kan ini. Ternyata kalau saya tambahkan 90 derajat, ini bergeser ke kiri. Berapa derajat? 90 derajat. Gesernya ke kiri 90 derajat. Nah, kan ya berakhir seret, bukan lagi pada 360, tapi 270 itu sudah berakhir, sudah terbentuk satu gambar cos. Jadi ini kan geser 90 derajat. Nah, geser 90 derajat. Kalau kita lanjutkan lagi, gambar lagi seret, nggak sampai 360, ketika nanti ini sebelum 4 pi itu sudah terbentuk satu gambar cos lagi. Jadi gesernya ke kiri. Kalau plus, gambarnya akan bergeser ke kiri 90 derajat. Tapi kalau misalnya saya ngomong tadi cos X min 90, maka gambarnya geser ke kanan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi periodiknya berapa? Nah, nanti itu diskusi kita ya. Untuk ketika Zoom, saya tanya ke teman-teman semuanya. Oke, dari sini dulu teman-teman paham ya. Jadi untuk cos X, 2 cos X, cos X per 90, itu harus bisa apa namanya, membayangkan gambarannya seperti apa. Jadi tanpa menggambar, teman-teman akan tahu. Oh, kalau cos X itu maksimumnya 1, minimumnya min 1, periodenya 2pi. Kalau 2 cos X itu gambarnya itu sama kayak cos X, cuma maksimum minimum berbeda, periodenya juga sama. Kalau cos X per 90 tuh dia tuh hampir sama gambarnya cos, tapi dia apa? Geser ke kiri 90 derajat. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Oke, saya dulu. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kalau misalnya tadi kan dia sama dengan cos X, periodenya kan berarti cos gitu ya, cos X plus 2pi. Berarti periodenya adalah 2pi untuk cos X. Itu ya teman-teman ya. Kemudian kalau Y sama dengan cos 2X gitu ya, 2X berarti artinya kalau kita tanpa menggambar kita akan tahu berapa itu periodenya. Berarti cos 2X plus 2pi. Nah, begitu. Kemudian karena sama 2pi, keluarkan ya X plus pi. Nah, inilah periodenya. Katakan saya tambahin punya 4, nggak masalah. Berarti
Ini artinya teman-teman, ini artinya periodenya pi, maksimumnya 4, minimumnya adalah min 4. Kemudian 2 di sini itu melambangkan apa? Ini berarti kalau cos X tadi kan dalam 2pi muncul satu gambar yang sama, begitu kan ya? Kalau cos 2x atau 4 cos 2x, jadi dalam kurung 20 sampai pi muncul beberapa gambar, muncul 2 gambar yang sama. Jadi ini itu teman-teman mengindikasikan berapa gambar yang terbentuk sama persis, gitu ya. Jadi misalnya saya punya lagi Y sama dengan 3, misalnya ya, cos 3X. Artinya apa? Kalau sudah kita tahu polanya, ini berarti Bu maksimumnya 3, oke. Minimumnya min 3, oke. Berarti P ini 3X, berarti nanti dalam waktu 2pi, 0 sampai 2pi itu akan muncul 3 gambar yang sama. Nah, berarti berapa periodenya? Nah, kita jabarkan. 3 cos 3x plus 2pi. Awalnya gini dulu ya, kemudian 3-nya harus keluar ya, kita faktorkan berarti x supaya jadi 2pi, tetap berarti 2 per 3pi. Inilah periodenya. Apa? 2 per 3 kali 180, berarti ini kan 60 ya 120 derajat. Berarti ketika 120 derajat itu akan sudah muncul satu gambar cos. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami ya untuk sin dan cos. Untuk tan juga sama kok teman-teman, caranya seperti sin sama cos. Nanti untuk tan itu periodenya nanti adalah pi. Oke. Gambar tan X ya, ini kan tan X. Nah, gambar tan X. Gambar yang besar ya, 90, 190, 270, dan 60. Tan 0, berapa teman-teman? Tan 0, 0. Tan 45, berapa teman-teman? 45 derajat, 1. Tan 90, inilah yang kita namakan sebagai asimptot. Ya, tentu asimptot. Apa sih asimptot? Asimptot itu adalah suatu garis yang tidak pernah dipotong oleh suatu kurva. Jadi hanya didekati didekati sampai mepet, hampir menempel, tapi nggak sampai nempel. Jadi kayak logikanya kita dekat dengan seseorang yang dekat tapi nggak sampai menikah, nggak sampai selanjutnya seperti itu ya. Di cos 45 tadi kan 1, cos 90 itu adalah terdefinisi. Jadi hanya ini didekati saja. Ya. Kemudian tan 90 kan juga 0. Jadi gambarnya gini, karena tadi 0 ini apa namanya, ini kan terdefinisi apa? Nah, jadi dekati tok sama 270 gini-gini sama gini gambarnya. Sama. Nah, gambar tan akan seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman lihat, ternyata ketika gambar, kalau saya lanjutkan ke negatifnya ya, misalnya saya negatif ini 90 derajat ya, misalnya ini asimptotnya nanti ya. Nah, kok gini gambarnya teman-teman? Seperti ini. Mau kita lanjutkan lagi nanti yang ini, sama nanti akan seperti ini juga dia. Nah, seperti itu ya. Jadi terlihat tan itu ternyata 0 sampai 2pi ini tuh muncul berapa gambar yang sama? Kalian lihat. Misalnya ini kan ini satu gambar misalnya ya. Ini satu. Nah, ini yang ini saya gabungkan dengan yang ini gitu aja tanpa yang ada ini dulu ya. Ini sama ini kalau digabungkan juga satu gambar. Berarti tan X 0 sampai 2pi itu tidak muncul satu gambar ternyata teman-teman. Tan X itu dalam kurun 0 sampai 2pi muncul 2 gambar yang sama. Berarti periodik dari tan itu bukan 2pi, melainkan pi. Jadi ngeliat produknya gimana? Jadi saya kasih dulu ya yang tadi yang soal yang tadi sebenarnya cos ya. Ini kan ngeliatnya gini, kenapa kok ini bukan 2pi produknya? Dilihat, ini kesini kan 90 derajat, ini kesini 90 derajat, ya kan? Jadi kalau digabungkan 90 180 derajat berarti adalah pi. Berarti ketika pi itu ketika apa nama selang 0 sampai pi itu dia sudah muncul satu gambar yang sama. Berarti kalau saya punya Y sama dengan tan X, ini tan X ya, maka periodenya adalah tan X plus pi. Ingat ya, X plus pi.
tidak 2pi, tidak sama kayak cos sama sin. Oke, ingat-ingat ya. Tan itu sama dengan x plus b. Inilah periodenya. Sekarang kalau tan punya nggak nilai maksimum? Lihat, ini kan cos itu tak terhingga. Kita nggak akan tahu. Jadi dia nggak punya nilai maksimum. Minimumnya negatif sampai tak hingga juga nggak ada. Jadi tan itu tidak memiliki nilai maksimum maupun nilai minimum, tapi ada periodiknya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya clear papan tulisnya dulu. Kita lagi ya. Jadi kalau saya punya Y sama dengan tan X, tan 2X. Tanpa menggambar, kita akan tahu berapa periodenya, kapan gambar itu akan diulang terus-menerus. Nggak usah gambar, nggak apa-apa. Kalian sudah tahu teorinya, teman-teman. Jadi kalau belum tahu teorinya, kan cara menumpas seperti kita gambar, kita tahu harus tahu kapan dia periodiknya. Berarti sama dengan tan, jadi teman-temannya 2X plus Pi. Ini, kemudian tetap harus X harus sendirian. 2 kurung X supaya jadi Pi saja, berarti harus apa? Pi per 2. Kenapa? Karena ini kan 2X. 2 kali Pi per 2 kan Pi. Nah, berarti periodenya adalah Pi per 2. Jadi tan 2X itu periodenya adalah Pi per 2 atau 90. Pi per 2 berarti 90 derajat. Ketika 90 derajat, dia akan muncul satu gambar tan yang sama. Coba teman-teman gambar, akan muncul satu gambar yang sama. Itulah yang dikatakan adalah fungsi periodik. Paham ya teman-teman? Jadi kalau misalnya teman-teman kita tuliskan bentuk yang secara umum, ya secara umum, kalau ada kita punya fungsi fx, itu ya, sama dengan a, sin dulu aja ya, sin bx plus bx itu nanti itunya ya, bx plus c ini dalam derajat ya, ditambah plus minus d. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman. Jadi nanti kalau kita mau cari maksimum minimumnya adalah ini ya, nanti tergantung nilai mutlak A-nya ya, nilai mutlak A. Kalau ini plus ya ditambah, kalau ini min dan min. Jadi A sama D ini mempengaruhi dari maksimum minimumnya, naik turunnya, ketinggian sama yang minimumnya suatu grafiknya teman-teman ya. Minimumnya min yang mutlak A plus minus D. Nah, itu kalau nilai maksimum minimumnya ya. Nanti kalau BID ini kan menunjukkan banyaknya gambar yang terulang dari apa namanya tadi, banyaknya pengulangan gambar yang sama. Kalau misalnya fx sama dengan misalnya ya, fx sama dengan 2 sin 3x plus 30 derajat plus 2 misalnya. Nah, ini berarti maksimumnya berapa, Bu? Minta kali min 2 gitu aja. Kalau negatif berarti gambarnya malik, teman-teman ya. Tadi kan gambar sin kayak gini. Ini ya gambar sin x. Nah, kalau min sin x itu malik, bukan lagi gini, tapi gini malik set. Nah, gini. Sama dengan min sin x. Enam 270. Malik gambarnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya maksimumnya min 2 kan, ya nilai mutlak min 2 plus 2. Berarti nilai maksimumnya 4. Minimumnya berarti min nilai mutlak dari min 2 plus 2. Jadi kan nilai mutlak min 2 kan 2. Ada minnya berarti min 2 plus 2 itu 0. Maksimumnya 4, minimumnya 0. Nanti bisa diperjelas nanti gambarannya bisa. Nah, nanti ini mengindikasikan banyaknya gambar yang terjadi. Gitu ya. Jadi 3 ini mengindikasikan pengulangan gambarnya. Jadi 0 sampai 2pi nanti ada 3 gambar yang sama. 0 sampai 2pi loh ya. 0 sampai pi. Ini kan karena sin kan periodenya itu 2pi ya. Mengindikasikan
banyaknya periodenya, banyaknya itu adalah 3 gambar yang sama. 30 derajat artinya dia gesernya ke kiri atau ke kanan. Kalau pasti ke kiri ya, gesernya ke kiri 30 derajat. Seperti itu teman-teman contohnya. Jadi kalau mau tahu periodenya berarti kalau misalnya ngomong periode, jadi periodenya itu adalah 2pi per B, dibagi B-nya ya, kalau ngomong periodenya adalah 2pi per B. Kalau C itu plus minus C itu, kalau plus C geser ke kiri. Kalau min C derajat geser ke kanan. Seperti teman-teman ya, perlu diingat-ingat rumus umum ya. Bisa diingat-ingat sama teman-teman. Oke. Kita balik lagi teman-teman ya ke yang PPT tadi. Oh, ini belum saya ganti soalnya. Oke, fungsi periodik tadi ya. Nah, ini kan ada 3 contoh. Tadi kan sudah saya jelaskan ke teman-teman semuanya ya. Yang cos X, maka periodiknya berapa? Gampang. Sebetulnya adalah 2pi. Kalau sin 4X, maka periodiknya secara umum tadi kan 2pi per B-nya kan ya. Berarti 2pi per 4. Berarti sin 4X itu periodenya adalah 2pi per 4. Oke, nomor 3 itu kan ada dua fungsi atau lebih. Kalau 2 fungsi atau lebih, maka nanti kita caranya kita cari periodiknya satu per satu, kita cari dikasih 2X periodiknya berapa, 2 cos X periodiknya berapa, tan 1/3 itu periodiknya berapa, baru nanti kita cari KPK-nya. Nah, dari sini ketemu nanti periodik dari fungsi dikasih 2X plus 2 cos X plus tangan 1/3X. Nanti kita bahas ya ketika kita bertemu dengan Zoom. Teman-teman coba dicari sendiri, oke? Oke, kemudian yang ini ada fungsi naik, ada fungsi turun. Nah, teman-teman dikatakan fungsi naik itu ketika fungsi itu selalu naik. Ketika itu turun, maka fungsi itu akan selalu turun. Jadi kalau digambar ya naik ke atas, turun ke atas, ke bawah kan gitu. Jadi kan gampangannya adalah dikatakan naik itu ketika X1-nya kurang dari X2, ya kan? X2-nya kurang dari B, atau nilai Fx1 kurang dari Fx2. Sehingga kan grafiknya naik terus. Contohnya apa? Fungsi naik. Nah, contohnya fungsi naik itu kan sama dengan, Y sama dengan misalnya fungsi naik loh ya. Y sama dengan 2X boleh. Oh, sorry, 2 pangkat X gitu ya. Nah, dia akan naik terus. 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Lebih besar terus kan dia naik. 2 pangkat min 1. Nah, pangkat negatif kan sebenarnya. 2 pangkat min 1 sama dengan 1/2 pangkat 1. Kan gitu ya. Berarti 1/2. Kan lebih kecil lagi. Jadi naik terus. Nggak mungkin turun. Nah, itu namanya fungsi naik. Walaupun kita ngomong ke fungsi trigonometri boleh. Y sama dengan cos X dengan X-nya harus naik terus loh ya. Ketika naik kapan? Ketika X-nya adalah dari 90 derajat sampai 270. Dia fungsinya akan naik, nggak akan turun. Ya, dia akan naik terus. Seperti itu teman-teman. Turun berarti fungsi turun. Berarti misalnya kalau fungsi turun yaitu 2 pangkat min X. Itu fungsi turun teman-teman. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Lanjutan dari materi macam-macam fungsi. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Jika ada yang masih belum paham, teman-teman bisa komen atau bisa bertanya di kolom komentar atau bisa nanti ditanya langsung ketika kita sesi Zoom. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Semoga materi yang bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman dapat memahami dari pertemuan pada hari ini. Oke, saya akhiri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.